Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله المالك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota, pemirsa Roja TV dan beberapa TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Kita sedang bahas rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Dan poin terakhir yang kita bahas adalah beriman kepada adanya surga dan neraka. Kita lanjut. Minal imani bil yaumil akhir al-imanu bima jaa fil kautsar wa haudhin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anna lahu liwa'ul hamdi yaumal qiyamah wa annahu sayyidun nasi yauma idzin. Di antara beriman kepada hari akhir adalah beriman terhadap adanya Al-Kautsar atau telaga milik Nabi kita Muhammad SAW. Juga beriman bahwa Nabi SAW nanti akan memiliki liwa'ul hamdi. Liwa itu bendera keterpujian pada hari kiamat, dan beliau saat itu menjadi sayyidu waladi Adam, penghulu seluruh anak Adam, pemimpin seluruh manusia. Allah berfirman dalam Al-Kautsar ayat yang pertama, Inna a'thainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Kautsar huwa al-khairul ladzi a'tahu Allahu iyyah. Al-Kautsar maknanya adalah kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkata Abu Bashar seorang tabi'in. Qultu li Sa'id bin Jubair, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, fa innan nasa yaz'umuna annahu nahrun fil jannah. Orang-orang menyangka Al-Kautsar itu salah satu di antara sungai di surga. Tapi kenapa Ibnu Abbas menafsirkan Al-Kautsar itu kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW? Berkata Sa'id, An-nahrul ladzi fil jannah wal khairul ladzi a'tahu Allahu iyyah. Kata Sa'id bin Jubair, sungai di surga termasuk salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di sini sahih riwayat Imam Bukhari yang menunjukkan tidak ada
perbedaan apalagi bertolak belakang antara perkataan Ibnu Abbas dengan anggapan orang di zaman itu bahwa Al-Kautsar adalah nama sungai di surga. Ada tafsiran lain tentang Al-Kautsar dan penjelasan tentang kondisi dari Al-Kautsar ini yang diriwayatkan oleh para sahabat dengan jumlah perawi yang banyak sehingga masyhur di kalangan manusia. Saking banyaknya sahabat yang menjelaskan tentang hadis-hadis Al-Kautsar ini sampai mencapai derajat mutawatir maknawi. Di antaranya adalah hadis dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkata Anas, "Lamma urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila as-sama', qala ataitu ala nahrin hafatahu qubab al-lu'lul mujawwaf. Faqultu ma hadha ya Jibril? Qala hadha al-Kautsar." Ketika Nabi SAW dimi'rajkan, mi'raj perjalanan Nabi SAW di malam hari dari Masjidil Aqsa ke langit, ke Sidratul Muntaha. Nabi dimi'rajkan ke langit. Lalu kata beliau SAW, aku mendatangi sebuah sungai. Di kedua tepi sungai ini ada kubah yang berupa mutiara yang berongga. Bayangkan mutiara besar, kemudian berbentuk kubah dan berongga. Di kedua tepi si sungai itu ada hiasan yang luar biasa bagus. Sungainya jangan dibayangkan Citarum, kotor, seperti bajigur bercampur sampah dan limbah pabrik. Ini pasti bening, indah, bersih. Aku bertanya, apa ini wahai Jibril? Dijawab, inilah Al-Kautsar yang tertuang dalam ayat Inna a'tayna kal kautsar. Itu hadis riwayat Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim masih diterima dari Anas bin Malik. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna qadra haudi kama baina Ailah wa Sun'a minal Yaman. Wa inna fihi minal abariq bi'adadin nujumis sama." Sesungguhnya luas telagaku di akhirat itu sejauh antara Ailah dan Sun'a di Yaman. Ailah itu sebuah kota yang ma'ruf yang terletak antara Mesir dan Syam. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah. Bayangkan dari Syam ke Mesir, itu ada beberapa negara yang terlewati. Nah, sejauh itu jarak antara satu sisi haud kepada sisi yang lain. Dan di tepi haud atau telaga ini ada cangkir-cangkir sebanyak bintang-bintang di langit. Dalam Sahih Muslim disebutkan ma baina nahiyatai haudi kama baina Sun'a wal Madinah. Jarak antara dua tepi haud itu sejarak antara Sun'a dan Madinah. Jadi sekarang sudah berbeda negara. Sun'a di Yaman, Madinah di Saudi Arabia. Menunjukkan sangat jauh. Menunjukkan luasnya telaga ini luar biasa besar. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Ubaidah dan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata, sa'altuha an qawlihi ta'ala inna a'tainakal kautsar.
qalat nahrun u'tiyahu nabiyakum alaihi salatu wassalam syati'ahu alaihi durrun mujawwaf aniyatuhu ka'adadin nujum. Abu Ubaidah bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah, inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Aku bertanya, apa al-kautsar? Dijawab oleh Aisyah, sebuah sungai yang diberikan kepada Nabi kalian SAW. Kedua tepinya itu, di kedua tepinya ada mutiara-mutiara yang berongga dan gelas-gelas yang tersedia sebanyak bintang-bintang di langit. Dalam Sahih Muslim masih dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa baina dhahraini ashabihi, inni 'alal haudhi antadhiru man yaridu 'alayya minkum fa wallahi la yaqtati'anna duni rijalun fala aqulanna ay rabbi minni wa min ummati fayaqul innaka la tadri ma 'amilu ba'dak ma zalu yarji'una ala aqabihim. Kata Aisyah, aku mendengar Rasul SAW saat itu berdiri, sedang berada di tengah-tengah sahabatnya, lalu berkata, aku berdiri di samping haud, di samping telaga aku. Aku menunggu orang-orang yang datang kepadaku di antara kalian. Demi Allah, ada beberapa orang di kalangan umatnya terhalang dariku. Tidak bisa mendatangi aku di samping haud, di samping telaga, dihalang-halangi. Aku berkata, ya Rabbi, mereka itu golonganku, mereka itu umatku. Kelihatan ada bekas wudu. Kelihatan wajahnya cerah karena bekas wudu, tapi kok dihalang-halangi. Ditolak, tidak boleh mendatangi telaga Nabi SAW. Maka dijawab, engkau hai Muhammad tidak tahu apa yang mereka amalkan sepeninggalmu. Mereka itu terus kembali ke belakang sepeninggalmu. Orang-orang ini dirinci dalam banyak hadis. Pertama, orang yang murtad sepeninggal Nabi SAW. Yang kedua, orang-orang munafik. Mereka suka sholat, wudu. Makanya ada bekas wudu. Yang ketiganya, orang-orang yang menambah-nambah amalan dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Para pelaku kebid'ahan. Mereka wudu, mereka sholat, terlihat bekas wudunya, tapi dihalau. Tidak boleh datang ke telaga Nabi SAW. Hadis itu riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Di hadis lain riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi. Tempat antara rumahku dan mimbarku ada satu taman di antara taman-taman surga. Kata Imam An-Nawawi, ini hadis kan riwayat Imam Bukhari. Dan di dalam riwayat lain Imam Muslim pun meriwayatkan. Maka Imam An-Nawawi menyatakan maksud hadis ini bahwa tempat antara mimbarku dengan kamarku ada salah satu taman surga. Sekarang disebut Raudhah. Raudhah itu di dalam Masjid Nabawi. Lokasinya antara mimbar dengan kuburan Nabi SAW. Itu Raudhah. Maknanya siapa yang sholat di sana akan diberi pahala satu taman di antara taman-taman surga. Makanya berebut orang ke sana.
bukan tempat khusus dikabulkannya doa, bukan. Kalau berdoa di bagian manapun Masjid Nabawi sama. Ya, di Raudhah juga sama, makbul. Tapi kekhususan Raudhah bukan untuk berdoa, tapi untuk sholat. Siapa yang sholat di sana, akan Allah berikan salah satu taman di antara taman-taman surga. Adapun berdoa, silakan di mana saja. Di bagian manapun dari Masjid Nabawi sama makbulnya insya Allah. Nah, lalu setelah menjelaskan Raudhah tersebut berkata Nabi SAW, wa mimbari ala haudi, mimbarku terletak di atas telagaku. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna haudi ab'adu min ailah ila udan, lahu asyaddu bayadan min al-thalaj, wa ahalla min al-asal bil laban, wa la aniyatuhu akthar min adadin nujum, wa la inni la asuddu an-nas anhu kama yasuddu ar-rajul ibilan nasi an haudihi. Qalu ya Rasulullah ata'rifuna yawma idin? Ata'rifuna yawma idin? Qal na'am lakum sima laysat li ahadim minal umam tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kata Abu Hurairah, berkata Nabi SAW, sesungguhnya telagaku lebih jauh, maknanya lebih luas dibanding jarak antara Ailah dan Udan. Pokoknya luas banget. Airnya lebih putih daripada salju. Lebih manis daripada madu dan susu. Dan jumlah gelas-gelas yang ada di sana lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Dan aku menghalau manusia dari telagaku. Sebagaimana seseorang menghalau unta milik orang lain dari tempat minum untanya sendiri. Jadi para peternak unta di daerah Jazirah Arab punya tempat minum sendiri untuk unta-untanya. Untanya kalau sudah tiba waktu untuk minum digiring ke tempat minum. Kadang-kadang ada unta milik orang lain. Ikut. Lalu dihalau, diusir. Kamu ke sana, jangan minum di sini. Tempatmu bukan di sini tapi di sana. Seperti itu Nabi SAW mengusir, menghalau umat lain agar tidak minum di telaganya. Biar mereka minum di telaga nabinya masing-masing. Jadi hanya umatnya yang diperbolehkan untuk minum air di telaganya. Maka bertanya salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenal kami saat itu? Dijawab, iya. Kalian punya tanda yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari umat-umat yang lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan wajah kalian bercahaya sebagai bekas dari air wudhu. Karena itulah wudhu ini hanya disyariatkan bagi kita, bagi umat Islam. Umat lain tidak ada syariat wudhu. Para nabi yang lain mereka disyariatkan sholat. Tapi enggak disyariatkan wudhu. Para nabi lain juga sholat. Cuma wallahu alam sholatnya apakah sama dengan sholatnya kita. Waktunya juga tentu saja berbeda. Tempatnya kalau nabi zaman dulu enggak bisa sembarangan tempat. Harus di mihrab tempat mereka sholat, nggak bisa di luar. Kalau Nabi kita SAW dan umatnya boleh sholat dimanapun, tidak harus di masjid. Di perjalanan, di jalan, di atas pasir, di atas tanah, boleh. Bebas. Salah satunya adalah syariat wudhu khusus untuk umat ini. Maka hanya umat Islam yang di hari kiamat
terlihat bekas wudu bercahaya. Dengan tanda ini Nabi SAW mengenal umatnya. Masih hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haudi masiratu syahr wa zawayahu sawa wa ma'uhu abyad bin al-waraq wa rihu atyab bin al-misk wa kizanuhu kanujumis sama faman syariba minhu fala yadma'u ba'dahu abada." Kata Nabi SAW, telagaku sejarak sejauh sebulan perjalanan. Jauh banget tuh. Dan panjang sisi-sisinya sama. Jadi berbentuk apa? Bujur sangkar. Airnya lebih putih daripada perak. Aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Cangkir-cangkirnya sebanyak bintang-bintang di langit. Siapa yang meminum airnya dari telaga itu, dia tidak akan pernah merasa kehausan lagi selama-lamanya. Sampai dia masuk ke dalam surga. Pernah dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW ditanya tentang bagaimana air dari telaga Nabi di akhirat. Beliau bersabda, "Asyaddu bayadan minal laban wa ahallu minal asal. Fihi mizaban yumiddanihi minal jannah ahaduhuma min dhahab wal akhar min wariq." Kata Nabi SAW, airnya itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Ada beberapa gelas yang disediakan di sana, ada yang didatangkan dari surga, ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Wadah-wadah di sana bukan KW, tapi yang super dari emas atau dari perak. Kalau di dunia hanya para raja yang memiliki peralatan makan minum dari emas dan perak. Orang biasa nggak punya. Tapi di dunia semua peralatan yang terbuat dari emas dan perak haram untuk kita gunakan. Tidak boleh makan dari piring emas atau perak, sendoknya juga dari emas dan perak, dan yang seterusnya. Itu hanya untuk kita di akhirat. Untuk di dunia tidak boleh. Sebelum ke surga, nah itu di haud aja cangkirnya terbuat dari emas dan perak. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi diterima dari Thauban radhiyallahu an, dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang haud. Awwalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Asy'ath ru'usan adanath thiyaban alladzina la yankihunal mutanaimat wa la tuftahu lahumus sadad. Orang yang pertama kali datang ke telaga tersebut adalah orang-orang fakir di kalangan muhajirin. Mereka orang-orang yang kepalanya itu berdebu, dekil and dekucel. Pakaiannya lusuh dan kotor. Mereka lah orang-orang yang apabila melamar akhwat pasti ditolak. Dan apabila bertamu, pintu rumah yang didatangi pasti ditutup, tidak akan dibuka. Tidak diterima ketika bertamu, ditolak ketika melamar. Karena apa? Karena fakirnya, karena miskin. Tapi mereka orang-orang yang akan pertama kali datang ke haud untuk minum airnya. Makanya ikhwan yang selama ini ngelamar akhwat selalu ditolak. Jangan kecil hati, ini yang pertama kali akan naik. Akan datang ke haud.
Asal ditolaknya karena kemiskinannya, kefakirannya. Kalau ditolaknya bukan karena itu, kaya raya, tapi sifatnya nyebelin, ditolak ya nggak dapat. Di dalam Sahih Muslim masih diterima dari Thauban, berkata Nabi SAW, Anal haud arduhu mithla tulihi. Haud tersebut telaganya panjangnya sama dengan lebarnya. Keempat sisi dari haud ini panjangnya sama. Jadi berupa apa tadi? Bujur sangkar. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hamzah dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, dia berkata, Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fanazalna manzilan. Faqal, ma antum bi juz'in min mi'ati alfi juz'in mimman taridu 'alal haud. Qal qultu kam kuntum yawma idzin? Qal 700 au 800. Saat itu kami bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bepergian. Kata Zaid bin Arqam, seorang sahabat. Kami istirahat dulu singgah di suatu jalan, di suatu tempat. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian ini tidak ada 1/100.000 bagian dari orang-orang yang akan datang ke telagaku nanti. Lebih kecil dari 1/100.000. Berarti yang akan datang ke haud Nabi SAW nanti lebih banyak lagi kan? Kata Abu Hamzah, seorang tabi'in yang tidak ikut di dalam perjalanan itu, bertanya kepada Zaid bin Arqam, berapa orang jumlah kalian saat itu? Dijawab 700 atau 800 orang. 700 atau 800 orang. Ini sedikit kurang dari 1/100.000 orang yang akan datang ke telaga Nabi SAW nanti. Menunjukkan umat beliau yang akan datang itu nanti sangat banyak. Dan menjadi kebanggaan bagi para nabi melihat jumlah umat yang datang ke telaganya itu sangat banyak. Makin banyak umat yang datang, makin bangga dia. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Diterima dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Inna likulli nabiyyin hawdha. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridah. Wa inni la arju an akuna aktsarahum waridah. Sesungguhnya setiap nabi masing-masing punya telaga. Dan setiap nabi itu berbangga-bangga siapa yang paling banyak umat yang datang ke telaganya. Dan aku berharap telagakulah yang paling banyak didatangi oleh orang. Berarti kalau paling banyak umatnya juga jumlahnya paling banyak. Ini yang menyebabkan Nabi SAW memerintahkan para pemuda untuk segera menikah dan cari istri yang subur, yang banyak anak. Gimana taunya? Ya mungkin bisa diketahui dari ibunya, kakak-kakaknya. Kalau ibunya anaknya rendai banyak, kakak-kakaknya juga banyak anaknya. Ada kemungkinan besar ini juga beranak banyak. Beliau bersabda, Tazawwajul waludal wadud, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang walud dan wadud. Walud itu yang banyak anak yang subur. Wadud itu yang penyayang. Karena aku akan merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari
kiamat. Nah, jadi keterangan hadis tentang haud, tentang telaga banyak. Di kalangan para sahabat yang meriwayatkannya jumlahnya lebih dari 50 orang sahabat. Para mudawin atau para perawi hadis juga banyak dalam kitab-kitab mereka. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, Sunan Ashabus Sunan, Sunan Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dalam Musnad Ahmad, dalam kitab-kitab Masanid itu ada. Saking banyaknya hadis tentang haud mencapai derajat mutawatir maknawi. Diterangkan juga di dalam ayat surah Al-Kautsar. Dan Al-Kautsar maksudnya haud. Maka wajib kita meyakini di akhirat ada haud, ada telaga. Dan keyakinan adanya haud, ada telaga Nabi SAW dan seluruh para Nabi tersebut menunjukkan termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Tidak sempurna iman kita kepada hari akhir tanpa meyakini adanya haud. Termasuk salah satu di antara bagian dari iman kepada hari akhir adalah beriman bahwa Nabi SAW itu sayyid bagi seluruh manusia pada hari kiamat. Dan beliau memiliki bendera yang disebut dengan Liwa'ul Hamdi. Beliaulah yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Beliau yang pertama kali memberi syafaat, diberi izin untuk memberi syafaat. Beliau berkata, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Wa awwalu man yunshaqqu anhul qabr wa awwalu syafi wa awwalu musyaffa. Aku adalah sayyid seluruh anak-anak Adam pada hari kiamat. Boleh enggak mengatakan sayyid kepada Nabi SAW? Ya boleh. Nabi itu sayyid bagi kita semua. Tidak diragukan. Beliau habib bagi kita, beliau imam bagi kita, beliau qudwah bagi kita, beliau uswah bagi kita, beliau juga sayyid bagi kita. Tidak diragukan. Yang masalah boleh enggak menyempilkan, menyelipkan sayyid di dalam zikir-zikir tertentu, itu yang jadi masalah. Kalau hadis ana sayyidu waladi Adam, ya kita akui. Yang jadi masalah boleh gak menyelipkan lafaz sayyid dalam zikir tertentu. Para ulama membeberkan ada 3 hukum menyelipkan sayyid sebelum menyebut Nabi kita Muhammad SAW. Pertama, haram kalau diselipkan di ayat. Umpamanya Muhammadur Rasulullah, surah Al-Fat ayat terakhir. Lalu kita selipkan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Nggak boleh karena itu menambah ayat. Maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum. Lalu kita tambah maka Sayyiduna Muhammadun aba ahadim mirijalikum. Nggak boleh. Nggak boleh menyelipkan Sayyid sebelum Nabi Muhammad SAW ketika membaca Al-Quran. Itu pertama. Kedua, dalam zikir-zikir yang mahdhah, yang disebutnya baku bahasa kitanya, tauqifi, seperti azan, seperti qomat. Di adzan ada Nabi Muhammad SAW disebut, ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu kan. Ada enggak yang menyelipkan asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah? Tukang nambah-nambah sayyidina pun di adzan dan qomatnya tidak ada yang menambahkan itu ya. Bagus, ya memang harus begitu. Itu tauqifi, baku dari sononya. Nabi SAW menyuruh Bilal adzan, ya enggak ada lafaz sayyidina di dalam adzan, dalam qomat.
Demikian juga di dalam zikir-zikir baku tauqifi dari Nabi SAW. Seperti sholawat ketika sholat. Ketika tasyahud awal atau akhir ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu baku juga sama dengan azan, sama dengan qomat, jangan diselipkan di sana. Karena contohnya juga dari Nabi begitu, para sahabat juga tidak menambahkan sayyid di sana. Adapun di luar tiga itu boleh kita pidato. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada Habibina, Sayyidina, Maulana, Uswatina, Qudwatina, Imamina, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga eta mah. Sebab tidak baku. Sebab itu mah ucapan kita, omongan kita. Kita wajib mengikuti sunnah Habib kita. Uswah, kudwah kita, sayyid kita, yaitu Muhammad SAW. Boleh, bagus bukan boleh. Karena apa? Tidak dipungkiri beliau sayyid bagi kita. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku penghulu, pemimpin seluruh Bani Adam pada hari kiamat. Aku orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Aku yang pertama kali memberi syafaat dan diberi syafaat. Ini kekhususan bagi Nabi SAW. Dalam hadis lain berkata Nabi SAW, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Lihat tawadhu'nya Nabi SAW. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhra. Wa ma min nabiyyin yawma idzin wa ma min nabiyyin yawma idzin Adam wa man siwahu illa tahta mundu Adam wa man siwahu illa tahta liwa'i wa ana awwalu syafi wa awwalu musyaffa wa la fakhra. Kata Nabi SAW, aku adalah sayyid bagi seluruh anak-anak Adam pada hari kiamat, tapi aku tidak bangga, tidak sombong. Saya mah hebat. Itu Nabi tawadhu. Ada orang yang ngaku anak turunan cucu Nabi SAW, banggonya naudzubillah. Kalau orang ketemu harus cium tangan bolak-balik, malah ada yang cium kaki segala kan. Kalau nggak begitu dianggap kurang ajar. Nabi SAW wala fakhra. Tapi tidak ada kebanggaan bagi. Tidak arogan, tidak sombong. Di tanganku tergenggam bendera alhamdu. Wala fakhra. Tapi juga aku tidak bangga. Tidak arogan, tidak sombong. Tak ada seorang pun Nabi sejak Adam dan selanjutnya kecuali berada di bawah benderaku. Para Nabi yang lain juga di bawah Nabi SAW dalam hal kedudukan keutamaan saat itu. Aku orang yang pertama memberi syafaat, pertama diberi syafaat, tapi aku tidak bangga, tidak arogan, tidak sombong dengan hal itu. Inilah sikap Nabi SAW, begitu tawadhu. Dari sini kita wajib meyakini sebagai bagian dari iman kita kepada hari akhir, pertama adanya Al-Kautsar. Al-Kautsar itulah haud telaga Nabi SAW. Karena dijelaskan dalam ayat, diterangkan dalam hadis mencapai derajat mutawatir maknawi. Kedua, meyakini Nabi sebagai sayyid pada hari kiamat bagi seluruh manusia. Meyakini beliau yang pertama kali dibangkitkan di alam kubur, yang pertama kali dapat syafaat dan memberikan syafaat, dan beliau memiliki liwa'ul hamdi, bendera keterpujian. Seluruh manusia termasuk Nabi lain sejak zaman Nabi Adam sampai setelahnya itu semuanya di bawah Nabi SAW. Inilah poin yang pertama di hari ini sebagai bagian dari iman kita kepada hari akhir. Poin kedua. Selain beriman kepada
adanya haud atau telaga. Kita juga wajib adanya syafaat pada hari kiamat. Iman kepada adanya syafaat itu termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Kenapa wajib iman adanya syafaat? Sebab Allah menjelaskan dalam Al-Quran, hadis lebih banyak lagi. Maka wajib kita meyakini adanya syafaat. Pertama yang kita bahas dalam masalah syafaat adalah syurutus syafa'ah wa bayanu syafa'ah al-muthbatah wa syafa'ah al-manfiyah. Pertama, syarat-syarat orang yang bisa memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Terus jenis-jenis syafaat, ada syafaat yang memang ditetapkan oleh syariat dan ada syafaat yang diingkari, ditolak. Kita tidak mengingkari secara keseluruhan syafaat itu tidak ada, enggak. Kita juga tidak menetapkan semua syafaat ada, enggak. Ada yang ditolak, yang diingkari ada. Nanti rinciannya ada. Pertama, asy-syafa'atu tsabitah fi syar'i hiya allati yatawaffaru fiha syartan. Adapun syafaat yang ditetapkan oleh syariat yang benar-benar ada dan wajib kita yakini adalah syafaat yang di dalamnya terkandung dua syarat. Syarat yang pertama adalah idnullahi lisyafi'. Pertama, adanya izin dari Allah kepada sang pemberi syafaat. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Nanti dalil-dalilnya akan kita jelaskan dari Quran dan dari hadis yang sahih. Syarat pertama ada izin dari Allah. Kalau nggak ada izin nggak bisa. Dan nggak semua orang yang mau ngasih syafaat diizinkan oleh Allah, enggak. Syarat kedua ar-ridha 'anil masyfu'i lahu, adanya keriduan Allah kepada orang yang diberi syafaat. Orang yang diberi syafaat diridhoi enggak oleh Allah? Kenapa diridhoi atau tidak? Karena amal-amalnya. Kalau dia muslim, ahli tauhid, tapi mungkin banyak dosa, mungkin Allah ridho kepada orang itu, diberi syafaat. Dengan ungkapan lain disebutkan oleh mu'alif au bi ibaratin ukhra. Asy-syafa'atu la takunu illa min ba'di idnillahi azza wa jalla. Sawa'un fi dzalika syafa'atun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syafa'atun min dunihi. Wa dzalika al-idzn yata'allaqu bisyafi wal mashfu' fihi. Falaysa yashfa'u illa man adina lahu fi syafa'ah. وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له وليس له أن يشفع إلا في من أذن الله تعالى له أن يشفع فيه. Dengan ungkapan lain kita katakan syafaat tidak akan bisa terjadi kecuali setelah ada izin Allah. Baik itu syafaat Nabi Muhammad SAW apalagi yang lainnya. Dan izin ini berkaitan dengan baik sang pemberi syafaat atau yang diberi syafaat. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Tidak boleh seseorang memberi syafaat kecuali setelah izin dari Allah. Tidak ada yang boleh memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang memang diizinkan untuk diberi syafaat oleh Allah. Nanti rinciannya siapa yang diberi izin, siapa yang diberi diridhoi akan ada rinciannya. Lalu beliau berkata mu'allif, amma syafa'atu lil kafirin awi syafa'atu biduni idnillahi ta'ala fahiya manfiyatun la yumkinu an takun. Adapun syafaat bagi orang-orang kafir
Atau syafaat tanpa izin Allah, ini syafaat yang ditolak, yang tidak mungkin terjadi. Nih ada dalilnya dari beberapa ayat. Pertama Az-Zumar 44. Allah berfirman, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah milik Allah lah seluruh syafaat itu. Makanya bukan milik orang, termasuk milik para nabi enggak. Tapi nanti Allah berikan izin kepada orang tertentu untuk memberi syafaat dan diberi syafaat. Dalam Al-Baqarah 255 yang disebut dengan ayat kursi, Allah berfirman, Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Nggak ada. Harus dengan izin Allah. Dalam surah Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musfiqun. Kata Allah, mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhoi dan mereka saking takutnya kepada Allah tunduk taat. Hanya yang taat, tunduk, patuh karena takut kepada Allah, Allah ridhoi orang itu, baru orang itu layak diberi syafaat dan boleh memberi syafaat. Selain itu semua syafaat tidak ada manfaatnya. Ditolak. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muddathir ayat 48, kata Allah, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidaklah bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun yang memberi syafaat. Termasuk para nabi, kalau kepada orang yang tidak diridhoi tidak bisa memberi syafaat. Makanya ada para nabi orang terdekatnya kafir, ada enggak? Ada. Seperti Nabi Nuh, Nabi Lut. Dua-duanya punya istri, dua-duanya durhaka. Nggak bisa ditolong, nggak bisa dapat syafaat. Wa ma lahum, tidak ada bagi mereka itu seorang pemberi syafaat atau pemberi penolong, pertolongan pun. Kalau kufur. Nabi Nuh anaknya kufur. Nabi Ibrahim bapaknya tukang bikin patung sesembahan. Maka nabi-nabi pun tidak bisa memberi syafaat kepada orang terdekat selama orang terdekat tersebut tidak Allah ridhoi karena perbuatan syirik dan kufurnya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Orang terdekatnya ada yang kafir. Pamannya umpamanya Abu Jahal itu pamannya loh. Hubungan kekerabatan gak bisa menolong. Abu Thalib juga. Ibunya juga, ayahnya juga. Ketika ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah aina abi? Wahai Rasulullah, di mana bapakku? Bapak ini sudah meninggal. Tapi dalam keadaan musyrik. Tapi selama hidupnya bapak itu baik ke tetangga, ke sesama. Ditanya aina abi, di mana bapakku? Huwa finnar, dia dalam neraka. Orang itu sedih. Falamma walla, ketika orang itu kemudian pergi dipanggil da'ahu oleh Nabi SAW, dipanggil berkata, Inna abi wa abak finnar, semuanya ayahku dan ayahmu dua-duanya dalam neraka. Perkataan Nabi SAW ayahnya. Ketika Nabi SAW mau menaklukkan kota Makkah, di tengah jalan beliau singgah di sebuah desa namanya Abwa. Di sana ibunya dikuburkan. Beliau ziarah ke makam ibunya. Lalu di kuburnya nangis. Di samping kubur ibunya nangis. Datang Umar bin Khattab. Ma'abkaka ya Rasulullah. Apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Apa jawab Nabi SAW? Ista'adhantu Rabbi an astaghfiru li ummi falam ya'dhan li. Wasta'adhantu minhu an azuru qabraha
fa'adhinali. Fazurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Kata Nabi SAW, aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibuku. Agar ibuku itu diampuni. Tapi dia tidak mengizinkan aku. Allah menyatakan, makana lin nabi walladzina amanu ma ayastaghfirul musyrikin walau kanu dza qurba. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman bersamanya memintakan ampunan untuk orang musyrik. Walaupun dia kerabat terdekat. Maka aku nangis. Lalu aku minta izin kepada Allah untuk mengunjungi berziarah ke kuburnya dan dia mengizinkan aku. Maka ziarahi kubur. Silakan kalian ziarah kubur karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian, kepada akhirat. Ziarah kubur boleh walaupun yang diziarahinya orang kafir, orang musyrik boleh asal jangan mendoakan ampunan atau rahmat. Terus apa tuh maksud dari ziarah kubur? Ngambil ibrah, ngambil iktibar, ngambil pelajaran, kita pun akan mati seperti dia. Jadi ziarah kubur bukan hanya boleh tapi diperintahkan, dianjurkan. Walaupun kepada orang kafir. Boleh, tapi syaratnya ke orang kafir tidak boleh apa? Mendoakan. Terus ngapain itu? Ambil ibrah pelajaran bagi kita. Mengingatkan kita kepada akhirat. Mengingatkan kita kepada alam kubur. Mengingatkan kita kepada kematian. Dan itu akan menambah iman. Lihat dari nas-nas hadis tadi kita tahu. Walaupun kerabat para nabi. Maka Allah tidak mengizinkan untuk memperoleh syafaat bila Allah tidak ridho. Karena perbuatan syiriknya ataupun kufurnya. Berdasarkan hal itulah maka dua syarat terjadinya syafaat. Pertama ada izin Allah Azza wa Jalla. Kedua ada keridhaan Allah baik kepada yang memberi syafaat atau kepada yang diberi syafaat. Kalau dua ini tidak terpenuhi, hanya salah satu yang terpenuhi, maka fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Syafaat siapapun tidak ada manfaatnya. Ya. Berdasarkan hal itu wajib kita meyakini adanya syafaat dengan dua syarat. Adanya izin Allah dan adanya ridho Allah kepada baik orang yang memberi syafaat ataupun yang diberi syafaat. Ada berapa macamkah syafaat? Nah ini yang harus juga kita pahami secara benar. Ternyata syafaat itu bermacam-macam. Ada yang hanya dimiliki oleh Nabi SAW saja. Selain itu nggak ada. Ada syafaat yang dimiliki oleh para nabi saja. Umatnya enggak. Ada syafaat, jenis syafaat yang dimiliki oleh semua orang mukmin. Boleh memberi syafaat kepada sesamanya. Boleh ada. Ada syafaat untuk menyelamatkan orang yang harusnya ke neraka. Karena syafaat dia ke surga. Ada syafaat yang harusnya dia itu berada di tingkatan neraka paling bawah, paling dahsyat siksanya. Dapat syafaat lalu dientengkan adabnya. Tapi masih di neraka cuma lebih enteng. Ada syafaat untuk mengkatrol level surga seorang. Harusnya dia di surga yang rendah tapi dapat syafaat kemudian terkatrol menjadi lebih tinggi. Macam-macam tuh. Nah secara rinci jenis-jenis syafaat akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Seperti biasa untuk hari Jumat ini dikhususkan bagi para pendengar dan pemirsa radio dan Roja TV. Karena itu kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan.
Baik Ustadz, kita angkat pertanyaan pertama dan ternyata dari Bandung Ustadz, dari Jili. Pertanyaannya Ustadz, apakah betul semakin banyak yang mengantarkan mayit ke makam dan semakin banyak yang menyolatkannya, kemungkinan mayit tersebut masuk surga semakin besar? Kalau seorang akhwat yang menjaga pergaulannya, kawannya sedikit, jadi kemungkinan yang ngantar jenazahnya sedikit. Apakah jadinya kemungkinan masuk surganya juga kecil? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya. Wa jazakallahu khairan. Betulkah makin banyak yang menyolatkan makin bagus? Ya betul. Tak ada seorang pun mukmin yang mati lalu disolatkan oleh 40 orang ahli tauhid kecuali Allah akan ampuni dosa-dosa orang itu. Dosa si mayit tersebut. Asal apa? Asal ahli tauhid yang menyolatkannya. Makanya semakin banyak yang menyolatkan, ya betul semakin bagus. Karena orang-orang yang mendoakan ampunan, rahmat, dan semua kebaikan di alam kubur bagi si mayit semakin banyak. Apalagi mayoritas minimal 40 orang ahli tauhid. Tidak tercampur dengan syirik, dengan kufur. Lalu mendoakan doa yang sama. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i wa thalji wal bard. Sampai di akhirnya wa adkhilhul jannah wa'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Permintaan ampunan, permintaan rahmat, permintaan keselamatan, kemuliaan di alam kubur sampai masukkan dia ke dalam surga dan selamatkan dari azab kubur dan azab neraka. Lebih dari 40 orang yang soleh ahli tauhid mendoakan hal yang sama didengar oleh Allah, dikabul. Efek pengabulan doa itu si mayit dapat ampunan. Si mayit dapat syafaat. Iya. Nah, bagaimana dengan seorang akhwat yang tidak gaul, menutup diri dalam arti menjaga kehormatan diri. Tapi dia selalu ngaji. Orang yang seperti ini ibarat bunga yang harum. Walaupun ditutupi, harumnya itu akan semerbak tercium oleh orang. Akhwat yang solihah selalu menjaga diri, tidak main medsos. Itu nanti akan Allah Azza wa Jalla sebarkan aroma wangi berupa apa? Citra yang baik tentang akhwat. Akan menyebar. Dan begitu wafat, begitu mati menyebar, wah orang-orang merasa simpati, empati, terus berdatangan untuk mensolatkan. Dijamin akan seperti itu. Makanya jangan khawatir. Siapa berapa orang yang menyolatkan kita, ahli tauhid atau bukan, selama kitanya taat patuh kepada Allah Azza wa Jalla, jangan khawatirkan kematian kita. Allah akan wafatkan kita di atas husnul khatimah. Di atas ridho dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Nanti orang-orang pun akan mengenalnya. Kemudian mengetahui kematiannya, kemudian Allah gerakkan hati mereka untuk datang menyolatkannya dan menguburkannya. Jangan khawatirkan itu. Fokuslah taat patuh kepada aturan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan tunjukkan ke semua orang, orang ini layak dapat sanjungan pujian dari seluruh makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya serta nasihatnya. Untuk selanjutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ummu Zahra di Riau. Baik, silahkan Ummu. Ya, jazakallahu khairan. Apakah kita boleh ya Ustaz memohon dan meminta kepada Allah untuk diwafatkan di kota Madinah karena
kemuliaan kota Madinah dan akan semoga mendapat syafaatnya di sana. Apakah diperbolehkan seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhol Ustaz. Iya. Pertama, boleh bahkan dianjurkan bagi kita untuk berdoa kepada Allah minta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu boleh, husnul khatimah. Ya, dengan umpamanya berdoa dengan doa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim. Dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Itu karena Allah yang menyuruh jangan sampai kita mati kecuali di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali sebagai muslim di atas Islam dalam keadaan husnul khatimah. Itu pertama dianjurkan. Nah, sekarang adakah kebaikan mati di kota Madinah, kemuliaan dan keutamaan? Wallahu alam, tidak ada keterangan tentang keutamaan mati di Mekah atau di Madinah. Yang ada adalah keutamaan dikuburkan di Baqi, ya ada. Berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW pernah mendoakan Allahumma gfir li ahlil Baqi gharqad. Ya Allah, ampuni para penghuni kuburan Baqi Gharqad. Dulu namanya Baqi al-Gharqad. Karena banyaknya pohon Gharqad. Pohon apa itu? Pohon Yahudi yang kelak di akhir zaman. Ketika Yahudi dikejar-kejar oleh kaum muslimin, mereka bersembunyi di balik benda apapun, benda itu ngomong, hei muslim, ini Yahudi ada di belakangku, sini bunuh gitu. Kecuali satu pohon. Pohon apa? Pohon Gharqad. Dulu di Baqi banyak pohon Gharqad. Maka disebut Baqi Gharqad. Tapi kemudian setelah itu ditebang bersih. Sampai sekarang nggak ada. Nah, Nabi SAW pernah menyatakan Allahumma gfir li ahli Baqi Gharqad. Ya Allah, ampuni para penghuni makam Baqi al-Gharqad ini. Sebagian ulama memahami hadis ini, yang dimaksud adalah orang-orang yang dikuburkan di Baqi ketika Nabi mendoakan saat itu. Sebagian ulama. Tapi ulama lain seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan ini umum terhadap semua orang yang dikuburkan di Baqi sampai hari kiamat. Tidak hanya untuk penduduk Baqi yang saat itu sudah dikuburkan, enggak. Tapi bagi siapapun orang yang dikuburkan di Baqi terkena dengan doa ini. Allahumma gfir li ahlil Baqi Gharqad. Ya Allah, ampuni semua penghuni kuburan Baqi Gharqad. Ini berlaku sampai hari kiamat. Dari sinilah maka sebagian ulama menyatakan ada keutamaan orang yang mati dikuburkan di sana. Adapun kalau mati di sana tapi dikuburkan di tempat lain tidak ada keutamaan. Jangankan di Madinah, di Mekah pun mati di Mekah tidak ada keutamaan. Kecuali kalau di Mekah itu sedang sujud lalu mati, bukan karena di Mekahnya tapi karena sedang sujudnya. Tapi kalau di Mekahnya lagi maksiat, nyopet, kan ada lagi tawaf nyopet. Kemudian dapat kena, kemudian ada yang mukuli mati, ya itu konyol. Itu matinya su'ul khatimah walaupun sedang tawaf. Tapi tawafnya itu modus untuk mencari kesempatan nyopet. Ada kan kasus seperti itu ya? Walaupun di Mekah, di depan Ka'bah mati tapi sedang bermaksiat, berlipat tuh dosanya. Oleh karena itulah kalau mau berdoa, ya Allah wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Syekh Al-Utsaimin menganjurkan kita membaca doa itu di setiap sujud kita. Allahumma rzuqni husnul khatimah waj'alni birahmatika min ahli jannah. Ya Allah, rizkikan kepada saya mati dalam keadaan husnul khatimah
dan jadikan saya karena rahmat-Mu sebagai ahli surga. Silakan banyak berdoa begitu. Boleh nggak ya Allah wafatkan saya di Madinah dan kuburkan saya di Baqi. Boleh? Boleh dikuburkan di Baqinya. Karena apa? Seseorang diciptakan dari tanah di mana dia kelak dikuburkan. Makanya ketika Nabi SAW dikuburkan di sana, terus Abu Bakar dan Umar di sampingnya, menunjukkan bahan tanah penciptaan Abu Bakar dan Umar sama dengan bahan tanah penciptaan Nabi SAW. Karena dikuburkannya berdampingan di tanah yang sama. Dan ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar selalu berada di samping Nabi SAW sampai hari kiamat nanti juga demikian. Jadi kalau umpama kita dikuburkan di sana, berarti tanah yang menjadi bahan penciptaan kita itu diambil dari sana. Sama dengan tanah para sahabat yang juga dikuburkan di sana. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Muhammad Sohib, tidak disebutkan di mana. Afwan Ustaz, izin bertanya, bolehkah orang berdoa untuk mendapatkan syafaat dari Nabi SAW? Tafadhol Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Iya, boleh nggak berdoa untuk memperoleh syafaat? Bukan boleh, harus. Cuma jangan sampai hanya berdoa saja. Tapi kita harus mengamalkan amalan-amalan yang menyebabkan kita memperoleh syafaat dari Nabi SAW. Seperti umpamanya rizki. Kita boleh berdoa, ya Allah beri saya rizki. Lancarkan, mudahkan rizki saya. Tapi ikhtiar hissi dan ikhtiar syar'i juga wajib. Ikhtiar hissinya umpamanya dia bekerja, berdagang, atau ikhtiar lain yang dihalalkan, yang diperintahkan. Ikhtiar syar'inya umpamanya banyak-banyak istighfar. Karena Allah berfirman, faqultu astaghfir rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Jadi orang yang istighfar bakal diberi rezeki yang banyak dan anak-anak yang banyak. Nabi SAW bersabda, man aktsara bil istighfar ja'alallahu lahu min kulli dayyikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allah min haitsu la yahtasib. Siapa yang banyak istighfar, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Allah akan berikan kebahagiaan di setiap kesedihan, dan Allah akan berikan kepada dia rizki yang tidak disangka-sangka. Ini ikhtiar syar'i. Tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah. Itu juga pembuka rizki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dari setiap masalahnya, dan Allah berikan kepadanya rizki yang tidak disangka-sangka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri iman dan takwa, kami bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Itu ikhtiar syar'i. Ikhtiar hissinya, bekerja, berdagang atau cari rezeki lain diperintahkan. Ikhtiar syar'inya juga seperti banyak istighfar, seperti meningkatkan ketakwaan, seperti banyak infak dan sedekah. Itu juga dilakukan, dan berdoa, ya Allah mudahkan rezeki saya, Allah lapangkan rezeki saya, boleh. Seperti itu juga syafaat. Lakukan pertama doa, ya Allah, jadikan saya sebagai orang yang layak memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW. Boleh, boleh. Yang kedua, lakukan amalan-amalan yang
dijanjikan akan dapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti banyak bersalawat kepada beliau, seperti berpegang teguh kepada sunnah beliau, seperti setelah adzan selalu berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, setelah bersalawat ya, wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqamam mahmudan ladzi wa'adta. Siapa orang yang berdoa setelah adzan dengan doa itu, halat lahu syafaati, halal baginya syafaatku. Dan banyak lagi ikhtiar syar'i lainnya yang dijanjikan akan memperoleh syafaat dari Nabi SAW. Itu lakukan ditunjang dengan doa semoga kita dapat syafaat dari Nabi SAW. Ya, itu sesuatu yang bagus. Wallahu a'lam. Terakhir ya Abu Lukman, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz, kita angkat pertanyaan dari Bapak Edi Komarudin, tidak disebutkan juga di mana. Oh, dari Cimahi Ustaz. Pertanyaannya, apa fungsi anak berdoa untuk ibu dan ayah bisa mengangkat ayah dan ibu dari neraka ke surga Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Salah satu syafaat yang sabitah, yang ditetapkan berdasarkan syariat, adalah syafaat dari anak ke orang tua ke anak. Salah satunya adalah doa anak, kesolehan anak. Doa anak ke orang tua, ya berpengaruh besar. Makanya terutama anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua, doakan orang tua dalam sholat kita, dalam sujud kita, di saat-saat yang mustajab seperti ba'da sholat fardu, antara azan dan qomat, sepertiga akhir malam bangun tahajud, doakan orang tua. Apa doanya? Baca doa yang kita baca di dalam sholat jenazah setelah takbir yang ketiga. Allahumma gfir lahu, kalau kedua orang tua, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma, dan seterusnya. Hayati, fokus, khusyuk, lakukan sesering mungkin. Kalau bisa di setiap sujud. Kalau sujud sholat fardu susah karena berjamaah. Lakukan di sholat sunat. Sunat apapun, rawatib, ya, syuruk, duha, tahajud, lakukan sesering mungkin. Di luar sholat, antara adzan dan qomat, angkat tangan kita kemudian berdoa. Salah satu doanya untuk orang tua, baca itu. Ada nggak pengaruh? Ada, jelas. Ya, nanti orang tua di akhirat diberikan pahala yang banyak. Orang itu berkata, ya Allah, dari mana aku dapat pahala sebanyak ini? Sebab aku tidak pernah mengamalkan amalan yang pahalanya sebesar ini, sebanyak ini. Dijawab, hadza min istighfari waladika lak. Ini adalah pahala dari istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya melahirkan pahala untuk orang tuanya. Mintakan ampunan bagi orang tua sesering mungkin, sebanyak mungkin. Jangan lalai, jangan hanya sehari sekali. Durhaka tuh. Anak yang mendoakan orang tua hanya sekali sehari, atau hanya dalam sholat, setelah beres sholat fardu, berdoa kepada Allah untuk orang tua, memintakan ampunan 5 kali dalam sehari. Durhaka tuh anak. Karena apa? Tidak sebanding dengan besarnya jasa orang tua kepada anak itu. Masa dibayar dengan 5 kali doa sehari? Sesering mungkin, puluhan kali. Dan di setiap momen yang mustajab untuk berdoa. Ya ketika sholat, ya setelah sholat, antara azan dan qomat, di sepertiga akhir malam, ketika kita malam terbangun gitu ya. Ada zikir ya. Yang siapa orang yang terbangun kemudian berzikir, La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Kemudian Allahumma gfir li dzambi. Kemudian bila dia berdoa dikabul. Doakan di sana orang tua. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Sesering mungkin. Maka kesolehan seorang anak pertama dilihat dari seberapa sering dia mendoakan orang tua. Yang kedua, doa anak untuk orang tua yang sudah meninggal berpengaruh besar kepada nasib si orang tua. Dia akan peroleh pahala, ampunan, hasil dari doa anaknya kepada orang tuanya yang sudah wafat, sudah meninggal. Bisa nggak terbebas dari azab kubur, azab neraka? Iya, tentu saja. Bisa nggak level surganya dari yang bawah dikatrol ke atas karena anak-anaknya? Iya, tentu saja. Karena itu jangan lalai kita untuk mendoakan orang tua. Ketika masih ada, doakan kesehatan. Doakan hidayah. Doakan seluruh kebaikan, ampunan, rahmat, barokah dalam kehidupan orang tua kita. Setelah wafatnya, tambah gencar lagi doa kita. Feedbacknya apa? Nanti ketika kita wafat, anak-anak kita pun akan memperlakukan kita dengan perlakuan seperti kita memperlakukan orang tua kita. Anak kita juga nanti mendoakan kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Kalau kita mengabaikan, mendoakan orang tua, nanti anak kita mengabaikan kita. Capek-capek ngurus, capek mendidik, lalai mereka dari kita setelah kematian kita, rugi ya. Jadi seringlah berdoa kepada Allah untuk orang tua kita, terlebih orang tua itu sudah meninggal dunia. Dan itu besar pengaruhnya kepada nasib orang tua di alam kubur sampai ke akhirat nanti ya. Cukup ya sampai di sini, insya Allah kita jumpa kembali di Jumat yang akan datang melanjutkan kajian materi kitab ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.